update terkini dari teman-teman kalian Indra Bekti yang alhamdulillah hari Sabtu kemarin jam 1.30 diperbolehkan untuk pulang dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jadi langsung aja ya buat teman-teman, silakan untuk menanyakan ke kami, ke Cipta. Ini ke Cipta, adik dari Indra Bekti, adik kandung dari Indra Bekti. Saya pun dari Roy sebagai manajernya dari Indra Bekti. Silakan. Ya, untuk kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama Dila, kemudian juga sarapan di meja makan ya tadi pagi. Kalau kemarin itu sempat ada syukuran, ya istilahnya kayak ungkapan syukurlah Bang Indra ini bisa kembali ke rumah, kemudian juga kesehatannya sudah kembali pulih seperti itu. Jadi kalau untuk kondisinya sendiri alhamdulillah sudah semakin membaik, semakin sehat, semakin stabil. Ya, kalau untuk memorinya alhamdulillah juga sudah semakin baik ya, udah semakin fokus gitu kalau diajak ngobrol gitu. Memang kadang itu masih suka pindah-pindah gitu ya kalau kita lagi ajak ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak serandom sebelumnya. Sekarang udah lebih fokus gitu. Kalau penglihatannya kan masih rabun? Ya, untuk penglihatan memang masih agak sedikit rabun. Itu nanti berjalannya waktu, mudah-mudahan itu semakin hilang karena sekarang pun itu udah jauh lebih baik gitu ya, karena sudah bisa melihat bentuk, membedakan warna, tapi memang secara detailnya itu dia belum kelihatan. Itu yang makanya kalau kelihatan matanya agak kosong karena penglihatannya masih agak kabur. Ya, fisioterapi, kalau fisioterapinya itu dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi di Selasa, kemudian hari Kamis dan Sabtu itu setiap harinya sama Dila itu dia tetap belajar jalan. Ya, kemarin itu kalau mungkin dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya Bang Indra yang sudah semakin cukup baik gitu ya, dan dilihat dari tekanan darahnya yang stabil, kemudian juga dari secara recovery tubuhnya ini sudah bisa mandiri, jadi udah nggak perlu pakai alat bantu, kemudian obat-obatan yang mungkin dosisnya tinggi gitu ya. Akhirnya dokter pun melihat Bang Indra ini sudah bisa untuk rawat jalan di rumah. Oke, jadi kalau dari operasi ketiga itu memang bukan operasi yang besar banget gitu ya, bukan operasi yang kritis gitu. Jadi memang hanya operasi kecil yang justru malah membantu mempercepat kepulihannya Bang Indra gitu. Dan setelah operasi itu malah memang kondisinya semakin membaik. Jadi saya cerita dulu dari awal ya, operasi itu ada 3 kali operasi sebenarnya kan dari awal itu. Pertama kali itu ada coiling ya, dan itu coiling itu menahan cairan darah yang menyebar. Kemudian yang kedua itu memasang selang untuk mengeluarkan darah dan cairan. Dan waktu itu dokter sih berharap setelah mencabut selangnya mungkin sudah bisa membaik. Diharapkan seharusnya kalau membaik itu kita bisa pulang lebih cepat ya. Berarti bisa pulang lebih cepat, cuman di akhir-akhir perkiraan untuk pulang ternyata berarti sudah mulai pusing lagi, ada demam, jadi ada beberapa cairan itu yang mungkin masih tidak tersalurkan untuk meresap. Jadi 10% itu yang masih mengendap di daerah otaknya. Jadi akhirnya ditindak untuk menjadikan sebuah operasi lagi. Jadi ditaruhnya dekat ada selang lagi, tapi selang permanen jadinya.
Jadi akan ada seumur hidup, itu selangnya akan ada di tubuh indra bekti. Itu yang akhirnya membuat bekti jadi udah nggak pusing lagi. Terus supaya darah yang terendap tadi yang sekitar 10% itu bisa mengalir meresap ke saluran pembuangan, bisa dari buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi seperti itu. Dan akhirnya setelah beberapa hari keluar ruang ICU setelah operasi ketiga, barulah bekti progresnya baik ya, dan normal lagi. Ya, saya juga sempat menanyakan kepada pihak dokter, apakah selang yang permanen ini yang seumur hidup ini efeknya seperti apa? Dokter bilang sebenarnya emang sebenarnya normal-normal aja ya, gitu. Cuman memang ada benda asing yang akan masuk. Saya tanya dia ini nanti nextnya gimana nih gitu. Dia akhirnya dokter mengumpamakan ini sebagai mobil ya. Semua mobil itu pasti ada maintenance, ada tune up. Jadi memang ada kalanya berkala itu akan bekti itu akan seperti check up gitu ya. Untuk ngecek namanya ada benda asing, apakah itu cek berarti itu masih baik-baik saja. Nanti akan bisa siapa tahu mulai ada tersumbat. Jadinya akan dibenerin lah mau sama dokternya gitu. Jadi memang akan berkala, mungkin saya belum tahu. Nanti setelah check up berikutnya baru nanti mereka menentukan apakah 6 bulan, per setahun sekali, apa 2 tahun sekali ya. Nanti kita menunggu dari dokter. Gitu sih. Ya. Ya, sebenarnya secara bahasa mediknya saya tidak tahu persis ya sebenarnya, cuman gambaran awamnya ya, itu 100% yang masuk semua kita ini dalam di otak kita itu ada otak kita basah ya sebenarnya, ada 100% yang masuk, 90% yang keluar selama ini sebelum dipasang selang, jadi ada 10% yang tidak keluar karena ada ini ya, jadi ada 10% itu yang terhambat. Oke, cek wajib, oke. Jadi ada 10% yang tidak keluar sebenarnya. Akhirnya dia membutuhkan alat bantu yang selang itu supaya 10% itu bisa tersalurkan keluar. Kalau enggak, jadi akumulasi nanti kumulatif terus. 10%-nya tendang, besoknya 10% lagi, 10% lagi. Nah itu yang bikin akhirnya bekti terakhir itu agak sedikit down, mengalami demam gitu, karena dan pusing hebat juga gitu. Jadi 10%-nya itu yang butuh alat bantu. Mas Roy, sekarang kan kondisinya udah membaik, berapa lama bekti harus istirahat sehingga bisa pulih? Kalau itu sih kita juga melihat dari check up-nya dulu ya. Check up mungkin tadi tanggal 30 itu akan ada Januari akan ada schedule check up lagi. Ya kita nggak bisa memperkirakan juga gitu. Cuman dari progres insya Allah ya dengan niat bekti, menurut saya sih, wah ini amazing banget ya. Maksudnya mereka bekti itu bisa fight cepat ya, dari sadar itu cuman nggak butuh 1-2 kali 4 jam dia udah sadar. Wah pokoknya kayaknya dia emang motivasinya dan ininya emang tinggi banget ya gitu. Jadinya progres semua baik dan dia melakukan apa yang dokter tetapkan. Nah ini kan Mas Roy, ini kan Bekti kan sakitnya sendiri tiba-tiba ya. Kalau Mas Roy sebagai manajer dan kita sendiri sebagai adik merasa kecolongan dari si bahwa Indra sampai akhirnya bisa separah ini gitu. Iya, sebenarnya itu dari pusing-pusingnya itu sih sebenarnya udah hampir sebulan yang lalu ya. Dia mengalami pusing terus, jadi udah. Tapi kan saya nggak setiap saat menemani waktu itu, karena ada tim asisten-asisten yang menemani. Jadi waktu tanggal 17 Desember itu dia baru saya ke Medan bareng dia baru cerita tuh di airport sama saya, bilang sedih ngomong, Roy saya nggak dulu saya bilang, kenapa? Terus akhir-akhir ini setiap hari saya pusing terus, dia bilang gitu, pusing terus dia bilang. Oh gitu, saya bilang gitu. Ya udah, pada tanggal 17 Desember itu kan hari Sabtu saya ke Medan,
itu saya udah tentukan hari Senin kamu saya kosongin 1 hari untuk check up ya di satu rumah sakit, cek satu rumah sakit seharian. Saya suruh ke rumah sakit ya untuk cek. Cek. Oke, cek ya. Hari Senin seharian. Antenanya panjangin Pak. Cek, oke. Dia hari Senin memang 1 harian dia di salah satu rumah sakit untuk check up. Dia ada sedikit itu ada opnam juga, ada CT scan. Cuman kan waktu itu dia sendiri nih gitu. Dan nama istrinya waktu hari Selasanya kita ketemu itu saya tanyakan langsung gimana hasilnya gitu. Dia bilang katanya ya tensinya lumayan tinggi katanya. Tingginya berapa saya bilang? Ya lumayan. Jadi sama saya pun juga nggak terbuka gitu waktu terakhir itu. Jadi oh ya udah. Tapi baik-baik saja saya bilang gitu. Baik, oke. Terus apa lagi? Gulanya gimana saya bilang? Gulanya baik-baik saja karena kan dia waktu itu sering banget dari sebelum 1 tahun yang lalu. Sebelumnya itu bandel banget ada salah satu minuman kemasan gitulah. Itu udah ditegur-tegur mungkin sama teman-teman artis juga, sama sahabat-sahabat, sama keluarga. Tapi sudah 1 tahun sebelumnya sudah berhenti, sudah mengurangi. Gulanya baik kata dia bilang. Tapi saya tanya juga kolesterol, dia nggak ngejawab juga waktu itu. Gitu. Oh, saya bilang kolesterol gampang, lebih mudah dong sebenarnya, cuma 5 menit juga jadi. Hasilnya juga saya bilang bisa ketahuan hasilnya gitu. Cuman dia tidak menjawab juga. Ya sudahlah, dia bilang tadi baik-baik saja, baik-baik aja dia bilang. Jadi memang ada itu ya, ada yang dia sembunyikan juga nih gitu di saya sebagai manajer. Kalau ada perihal yang harus benar-benar harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kaget sih, ya memang kaget memang. Cuman karena dia selalu bilangnya hasil check up itu ya normal lah, masih batas normal lah, tinggi iya, cuman masih batas normal begitu. Ya, jadi kalau untuk masalah itu Bang Indra sendiri kayaknya juga belum tahu ya, gitu dia belum sadar kalau memang dipasangin selang, karena memang selangnya sendiri tidak mengganggu aktivitasnya dia sih gitu. Ya karena memang selangnya bukan kayak selang yang gede gitu, enggak gitu. Jadi memang selangnya membantu untuk tadi yang seperti dijelaskan Mas Roy, mengurangi cairan yang ada di kepalanya ini gitu. Belum sadar. Bukan kateter, jadi dia selang itu ada di dalam tubuh, jadi bukan di luar, ada di dalam tubuh, ada di dalam, jadi tidak akan mengganggu pergerakan atau apa itu enggak. Ya. Oke, kalau untuk selang seperti yang tadi Mas Roy udah jelasin ya, itu akan permanen. Dan akan nanti ada berkalanya untuk dicek apakah ada mampet atau apa, itu nanti akan ada berkalanya itu diperiksa gitu ya. Nah kalau untuk fisioterapinya sendiri kemarin sih sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi dilihat juga kan kalau memang, karena kalau dilihat dari perkembangannya Bang Indra itu cepat banget gitu. Semakin kesini tuh ya di luar ekspektasi banget gitu. Dia bener-bener sekarang udah bisa jalan, udah bisa duduk sendiri dan segala macamnya, itu dia udah lumayan bisa sendiri gitu. Itu di luar dugaan kita sih gitu. Ya, jadi kalau itu kita belum kasih tahu juga ya ke dia kalau dia sempat kritis atau apa, itu kita belum kasih tahu gitu kan, karena takutnya dia kaget atau apa. Tapi dia tahu dia sempat sakit gitu kan, dan sekarang sudah pulang ke rumah. Itu kemarin dia sempat ada ucapan terima kasih gitu ya, dan dia sangat-sangat bersyukur banget gitu kan. Dan bahkan kemarin itu sudah mulai sholat gitu ya, sholat dengan posisi tiduran gitu. Dia udah mulai sholat gitu, dia minta sholat. Kemudian untuk baca doa ya itu dia alhamdulillahnya nggak ada memori yang lost, nggak ada. Jadi dia hafal semua surat-surat itu, dia masih hafal gitu. Insya Allah kita sih berharap bisa sembuh 100% gitu ya. Karena kalau dilihat memang
mungkin teman-teman bisa lihat Bang Indra ini nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Bahkan kemarin mau pulang ke rumah sakit aja masih ngebanyol, mau gerak jalan kayak pas Ibra gitu ya. Ya emang Bang Indra orangnya begitu deh. Gitu. Insya Allah nggak banyak berubah. Ada juga ada pertanyaan dari dokter soal makanan. Sebentar, yang mana? Pesan makanan dari dokter itu ada pesan nggak untuk pantang makanan apa? Untuk pantauan makanan nggak ada gitu ya, alhamdulillah. Yang penting tetap terkontrol, nggak berlebihan, itu aja sih. Mas Roy udah sempat tanyain kerjaan lagi belum? Nah kalau kerjaan sih kita bercanda-bercanda aja ya sebenarnya waktu itu. Jadi ketemu saya tuh, makanya saya tuh juga ketemu untuk ketemu dia tuh sengaja. Saya jadi belakangan, saya teman-teman keluarga kadang udah lebih dulu, saya juga menunggu. Kadang-kadang saya ngelihat dia tuh waktu ditahan sama suster, Mas dia lagi tidur, nggak usah, nanti aja pas bangun. Saya justru lagi mau tidur karena dia pengen lihat dia, karena kalau lihat takutnya dia ngeliat saya tuh ngeliatnya mau kayak otaknya udah kerjaan, duit kerjaan gitu kan. Bukan saya gitu. Akhirnya sudah pas ketemu ya nggak ada pertanyaan itu, ketakutan saya nggak ada. Cuman memang ada satu waktu saya menyebutkan, dia bilang wah teman-teman nih nggak ngeliat saya gitu. Siapa bilang gitu, teman-teman artis banyak yang datang. Oh gitu, siapa aja? Saya sebutlah ada ini. Salah satu pas menyebut nama, saya nyebut ada Ayu Dewi, udah cuma dia langsung terpikir tuh, Ayu Dewi. Kan kita ada kerjaan loh yang nanti ya. Gitu, nah ingat gitu, karena memang harusnya tanggal 30 itu, tanggal 28, 29 saya berangkat harusnya ke luar kota untuk tanggal 30 acara bareng MC-nya bareng Ayu Dewi. Di saat dia pertama kali saya nyebut Ayu Dewi dan beberapa artis dia skip aja pokoknya oke, oh ya pas nyebut saya Ayu Dewi, kan kita ada kerjaan ya Ayu Dewi. Udah lewat, saya bilang udah aman, acaranya lancar, saya bilang. Oh gitu ya, lancar. Waktu itu soalnya masih random ya, jadi saya agak sedikit supaya dia nggak terlalu keras mikir apa dia sad, apa dia sedih gitu. Oh ternyata acara nggak jadi, saya tidak ini gitu. Saya nggak mau bikin acara lancar Pak, udah aman gitu. Oh iya. Aman ya berarti Roy. Kok gue lupa ya Roy? Iyalah Bapak lagi tiduran mulu sih, saya bilang gitu kan. Jadi ternyata dia memang masih inget apa di tanggal 28 itu ada planning ke depannya tuh, dia stucknya di situ. Jadi ada momen yang tanggal 29, 30, 31, 1 yang saya baru ketemu tuh tanggal 2, dia tuh stuck di situ. Jadi balik lagi di tanggal 28 gitu. Dan kalau yang memori-memori lama kita tanya masih ingat ya, masih ingat. Cuman suka lupa tuh justru yang sedang berjalan dilakukan gitu. Di saat ini ada yang datang, dia terima kasih, dia minta doa, pas dia minta doa, dibalik lagi terima kasih lagi, habis terima kasih lagi dia bilang, yuk kita doa lagi, udah doanya udah selesai gitu. Kok saya nggak diajak? Ini barusan Bapak yang mimpin, saya bilang gitu kan. Ya, jadi ada short memory. Cuman per hari ini sih kayaknya short memory itu sudah mulai membaik, jadi tidak ada balik lagi gitu. Cuman memang masih obrolannya kalau apa yang kita tanya dia selalu jawab dengan baik. Cuman kalau dia yang mulai punya inisiatif punya topik yang dia bahas sendiri, nah itu udah agak masih awang-awang lah gitu. Ini ngomong apa nih, mau ngapain nih? Kadang-kadang nggak jelas, masih belum jelas gitu. Jadi twistnya kita bercanda-bercanda aja sih sebenarnya. Kalau menurut saya pekerjaan dia belum menanyakan secara detail. Bahkan saya bercanda-bercanda kalau dokter lagi ngumpul sama istrinya lagi dijelasin waktu itu kalau nggak saya posting ya. Dijelasin sama dokter-dokter sama suster-suster obat ini, saya bercanda, Pak tuh lihat itu lagi briefing, lagi ngatur jadwal schedule lo, lagi GR lo, lagi briefing lo gitu. Dia ketawa-tawa gitu. Jadi dia tahu bahwa dia lagi belum bisa bekerja gitu. Cuman saya ajak bercanda supaya untuk mengingatkan aja sebenarnya. Mas Roy, terkait udah pasti kita membatasi pekerjaan ya, sebenarnya juga saya juga mau bicara gitu, pasti bertanya kan, ada pertanyaan gitu. Saya waktu itu juga pernah ditanya gitu, lu gimana sih Roy gitu, ngatur lu tega banget artis lu suruh kerja gitu. Cipta juga mengetahui kok kalau dibilang manajer pasti bisa aja gitu. Cipta kan juga tim kami, sebenarnya tim dari manajemen juga kok gitu, jadi tahu abang-babangnya seperti apa gitu. Sebenarnya kerjaan itu normal-normal aja ya, sebenarnya normal-normal aja, dan sudah saya atur yang komersil dan non komersil gitu. Cuman memang ya itu dia, emang ini orang workaholic dan banyak membantu orang, sedangkan saya sudah atur-atur. Kadang-kadang ada waktunya saya jeda, itu ada istirahat,
Cuman dia kadang-kadang bukan mendil ya, ada komunikasi sendiri dengan pihak lain, misalnya yang bukan kerja juga, misalnya meeting dengan pihak siapa, yang sebenarnya itu nanti bisa diatur besok apa gimana. Kadang-kadang dia suka ngisi sendiri dan tanpa bicara sama saya. Kadang-kadang saya tahunya juga dari sub driver atau enggak dari asisten, jadi ngomong gitu, di mana? Berarti lagi di mana? Gitu. Lagi meeting nih di sini. Ya, buat soal istirahat dia meeting gitu. Jadinya ya itu dia waktunya dia banyak diisi di saat kosong dia sendiri yang isi. Jadi kalau ngomongin kerjaan sebenarnya yang nantinya akan banyak istirahat juga kok gitu, normal-normal aja gitu. Cuman yang akan saya lebih agak keraskan mungkin nanti next saya ke Bekti yang tidak bisa mengambil-ngambil yang menurut saya agak mengganggu waktu istirahatnya yang saya sudah atur gitu. Maka izin terkait dengan kerugian. Ini kita bicara kerugian profesional ya. Oke. Berapa sih kerugiannya selama Bekti mungkin ada di rumah sakit? Ini dari biaya rumah sakit atau dari dalam status pekerjaan? Status pekerjaan. Ya oke, dari biaya status pekerjaan yang memang sebenarnya ada bulan ya salah satu yang terdekat adalah kemarin itu tanggal 30 dan 31. Tanggal 30 saya seperti itu ada ngisi di luar kota. Tanggal 31-nya ada harusnya bisa live di salah satu stasiun TV acara tahun baruan itu saya memohon maaf sama pihak terkait dan mereka mengakluminya. Dan di Januari memang ada beberapa yang kontrak, tapi saya juga udah mencoba bantu untuk mencari penggantinya. Dan pihaknya pun, ya klien pun sudah menerimanya. Dan masih ada ke belakang yang sudah saya dealkan lah gitu. Itu tapi masih lama kayaknya bulan September dan wedding. Dan saya juga ada komunikasi masih mau sabar apanya dan mereka juga percaya. Saya percaya Bekti yakin bisa di acara saya sudah comeback gitu, dengan punya skill yang skillnya dia akan kembali lagi. Untuk biaya rumah sakit kemarin berapa? Ya, rumah sakit boleh kita? Ya, kalau untuk biaya rumah sakit, alhamdulillahnya tidak sampai, mungkin kalau yang ada rumor di luaran itu 1 miliar ya. Jadi untuk biaya rumah sakit sendiri tidak sampai di 1 miliar gitu alhamdulillahnya. Dan alhamdulillah juga sudah tercover, sudah aman gitu ya. Itu juga berkat bantuan dari banyak orang, banyak pihak gitu ya, terutama keluarga besar, saudara-saudara, teman-temannya Mas Indra, teman-teman artis juga gitu, dan ada beberapa orang lagi gitu. Dan ada juga kemarin dari masyarakat juga yang ikut berbantu berdonasi juga ya. Ya itu, jadi alhamdulillah semuanya untuk biaya alhamdulillah sudah tercover. Boleh saya tambahin dulu dikit yang soal itu ya. Ya, kemarin kan sempat ada isu juga ya. Jadi saya juga mau mengklarifikasi dan meluruskan juga bahwa ada pembahasan tentang asuransi ya, tentang asuransi. Jadi saya akan klarifikasikan, asuransi itu sebenarnya mereka cover ya. Jadi itu yang sangat membantu Bekti juga. Jadi ada 2 asuransi. Jadi kalau dibilang oh ini Bekti gimana sih selama ini kerja nggak punya asuransi? No, asuransi Bekti ada 2. Itu mengcover dan membantu pembiayaan rumah sakit ya. Jadi saya juga terima kasih dari pihak asuransi, mereka juga melakukan apa yang semestinya dilakukan dan kita harapkan dari Bektinya sendiri. Jadi kalau ditanya Bekti nggak punya asuransi dan lain-lain itu nonsen. Memang ada asuransi dan mereka cover ya. Ada 2 asuransi di pekerjaan sama asuransi pribadinya Bekti dan mereka mengcover itu. Memang nggak the whole package-nya dia akan cover, tapi setidaknya benar-benar membantu pembiayaan Bekti. Dan juga sahabat-sahabat, keluarga juga, sahabat-sahabat itu juga membantu Bekti juga, dan terima kasih banyak gitu. Jadi yang saya coba klaim lagi bahwa asuransi itu membantu pembiayaan. Asuransi swasta. Oh ya, sama mau meluruskan juga kalau ada berita yang di luar itu Kaisang katanya ngebantu gitu ya. itu hoax ya gitu ya. Tidak dibantu kan maksudnya kayaknya itu memang ada orang yang tidak bertanggung jawab gitu yang mau bilang Mas Kaisang membantu membiayai 100% gitu ya. Maaf sama Mas, mungkin terganggu juga
Iya, jadi mohon maaf juga sama Mas Kesang, jadi terganggu dengan pemberitaan di luar ini gitu ya. Itu aja sih kalau untuk biaya rumah sakit. Ada videonya. Hari ini dia tadi lagi makan ya. Bang Roy dulu, selama menjalani masa pemulihan di rumah, apakah ada perizinan kunjungan dari rekan atau sahabat selama masa pemulihan di rumah? Oh ya, ya palingan dalam waktu-waktu dekat ini mungkin masih dari keluarga dulu ya, dari keluarga dulu. Saya juga mungkin sering banyaknya memohon sama saya untuk pastilah sahabat-sahabat, teman-teman Bekti pasti ingin ketemu, ingin besuk, ingin menjenguk, bukan besuk lagi ya sekarang berkata menengok ya, bukan besuk lagi tapi menengok Bekti. Memang saya mohon buat semuanya, buat kawan-kawan dan teman-teman Bekti kasih waktu mereka rehat dulu ya, karena kan dari pulang rumah sakit kita hampir 3 minggu di sana, kasih mereka waktu juga untuk berkumpul dengan keluarga di per day-nya, biarkan dulu dia kumpul dulu sama keluarga, sama anak-anaknya di kondisi di rumah gitu. Juga memang agak kesulitan karena jalannya kan masih belum sempurna, jadi masih gampang capek. Jadi living roomnya Bekti itu di lantai 1, habis itu kamarnya Bekti di lantai 2, dengan kamar dengan istrinya kan. Jadi kalau untuk naik turun pasti melelahkan. Kalau ada tamu, nggak mungkin kan tamu juga masuk ke kamar Bekti, karena itu ke kamar Bekti dan istri. Jadi itu ya kendalanya, makanya saya agak sabar dulu ya. Kalau insya Allah minggu depan coba saya atur dan saya schedulein lah gitu dengan baik, karena minggu ini Bekti pun jalannya masih tertati-tati dan agak capek dan tangganya lumayan tinggi. Kalau dia ada tamu dia harus turun dulu, terus sudah selesai dia naik lagi. Nah tamunya datang lagi turun lagi, ya dulu masih gempor lagi makanya itu dia kendala dari situasi rumahnya juga belum memungkinkan untuk dijemuk. Nanti saya lihat mudah-mudahan minggu depan dia udah jalannya sudah mulai sempurna dan lain-lain dan tidak capek, ya bisa lah nanti kan saya atur juga. Ada berkala, ada beberapa orang dan siang saya coba siapa, nanti coba atur sorenya siapa gitu. Bang Roy, bentuk syukurannya kemarin seperti apa keluarga ya? Itu cuma ukuran kecil-kecil aja, jadi juga kan mengundang beberapa yayasan panti asuhan, beberapa anak aja, jadi cuma baca doa aja, itu juga nggak membawa banyak keluarga juga, karena cuma internal aja, cuma minta didoain aja sama berapa ya, sama salah satu yayasan anak yatim piatu. Kalau dilihat sih anak-anak ya mereka udah anak-anak baik, tapi mereka anak-anak yang support ya. Jadi kalau yang nggak melo, mereka tuh nggak melo. Malah justru saya ngeliat di depan mata saya sendiri gitu. Itu anak-anak benar-benar nice banget. Dia sampai saat Abel waktu itu saya ngeliat apa beri misalnya datang gitu, dia langsung kayak gimana ya, mukanya tuh tidak menunjukkan bahwa kesedihannya. Jadi ngeliat mungkin tahu ayahnya memang juga masih buram gitu, tapi muka dari anak itu jadi kayak kayak Bekti sebenarnya, capek, sedih, ya teman-teman tahu lah, capek, sedih, kesel, tapi mukanya gitu-gitu aja udah. Nah itu anak sih kayak gitu di depan ayahnya, terus simpel saya bilang gitu, pegang tangan ayahnya, pegang tangan ayah, apa gitu lah. Wah saya bilang saya ini anaknya didikan Bekti ya, anak-anaknya nih gila sih, saya bilang gokil. Itu mungkin malah mengencourage ayahnya di sedang sakit, bukan yang melo, nangis, enggak. Mereka juga kadang-kadang ada datang pas weekend, sempatlah nginep 1 hari di rumah sakit, diperbolehkan oleh pihak rumah sakit karena mungkin biar biasa mengencourage, mempercepat juga Bekti bisa ngobrol sama anak-anaknya. Ya, ini video yang tadi pagi. Dia lagi ngobrol sama Abel.
Oh gini. Gimana aja ya, kita pusing yang cakap, makan dulu baru itu bisa obat, nggak boleh biasain obat terus nggak boleh. Apa? Udah senderan aja, nggak usah banyak. Itu salah satunya tadi. Jadi mereka udah sarapan di ruang tamu, dan ini tadi pas fisioterapinya. Nah ini juga dari Sasana Husada, itu mereka menyediakan home service untuk fisioterapinya ya. Kita dibantu juga dari Sasana Husada, terima kasih banyak gitu ya untuk membantu kesembuhannya Mas Indra gitu. Jadi alhamdulillah untuk Bang Indra sendiri ya sudah bisa kembali, maksudnya ngumpul bareng-bareng gitu ya. Tadi sarapan bareng ya di video juga. Nah itu memang Bang Indra ini kalau dia turun tangga agak banyak aktivitas, dia masih agak suka pusing ya, karena kan otaknya bekerja kan ketika dia lebih aktivitas apapun gitu. Nah itu tadi sama Dila itu nggak boleh disering-seringin, kalau pusing dikit minum obat gitu. Jadi karena sebenarnya nanti kalau udah agak relax lagi sedikit, udah tenang lagi, udah balik lagi nggak pusing. Untuk fisioterapinya 3 kali dalam 1 minggu. Om service itu dibantu dari Sasana Husada. Ya. Ya, jadi untuk yang menggantikan sementara, tapi bukan menggantikan dalam arti MC gitu ya. Jadi kalau untuk mungkin yang mencari nafkah gitu ya, ya nanti ada dari Dila, pastinya juga dia masih ada produk-produknya Dila kayak parfum, hijab, gitu itu mungkin akan lebih digalakan lagi. Kemudian dari tim manajemen juga ada ya beberapa, dan dari saya sendiri juga ikut ngebantu untuk menjalankan usahanya juga, yang memang kebetulan memang saya yang dipercaya untuk menjalankan gitu. Kenapa? Oke, kalau untuk usaha yang masih berjalan terutama dari manajemen gitu ya. Yang kedua itu kalau saya pegang indeks kreatif medianya. Nah nanti kalau untuk yang mungkin teman-teman pernah dengar kayak ada makanan, beras, apa segala macam, itu kan kerjasama ya bentuknya ya. Ya itu nanti juga mungkin akan kita follow up. Kenapa? Kalau donasi sudah dari yang Dila kemarin respon untuk ditutup. Oke. Kalau untuk ngasih pengertian ke Babang sih, kalau dari Mas Roy nanti Mas Roy yang jelasin. Kalau dari saya sih kemarin dia sempat masih nanyain soal masalah YouTube, IG kayak gitu-gitu ya. Aku bilang kayak kemarin kita mau pulang itu saya sempat bikinin konten gitu ya. Jadi karena dia juga melatih Bang Indra secara sedikit-sedikit gitu ya, untuk biar nggak kaku, dan amazingnya sih dia nggak kaku gitu ya, udah biasa lagi aja gitu di depan kamera gitu, dia udah biasa lagi aja gitu. Tapi memang nggak boleh sering-sering gitu ya, karena nanti pastinya takutnya pusing gitu. Dan ya sambil ngasih tahu aja gitu, udah Bapak sekarang istirahat lagi kayak gitu. Mungkin kalau yang acara yang lain ya kalau kerjaan oke. Kalau kerjaan sih aman-aman aja sebenarnya. Saya kasih tahu juga, Pak udah istirahat tadi dulu ya, saya bilang gitu. Nanti kalau itu makanya cepat sembuh, cepat ya, jangan malas, jangan bandel. Kalau disuruh minum obat ya minum obat, gerak gitu. Itu sih sudah aman.
dia nggak ada apa, nggak ada rasa pengen tahu juga. Saya bilang udah Pak, tenang aja, aman. Oke, aman ya, aman udah gitu doang. Aman Pak. Ya jujur kalau untuk rasa down tuh nggak ada, beneran. Dia nggak ada yang down. Paling kayak keluhannya masih yang pusing aja, gitu. Tapi kalau dia jadi ngedown, jadi kok aku jadi gini ya, gitu. Itu alhamdulillah nggak ada. Memang waktu itu seperti kasih tahu ya kalau pas kejadian itu ada dua saraf yang istilahnya agak sedikit kesentil gitu ya. Itu saraf temperamen sama motivasinya gitu ya. Itu bisa jadi motivasi banget, tapi bisa jadi turun gitu ya. Sama temperamennya juga bisa yang lagi senang banget, marah, atau bisa jadi sedih banget gitu ya. Tapi alhamdulillah dua hal tersebut memang tidak berpengaruh besar gitu. Kalau yang sampai sekarang sih, sampai yang sekarang emang saya lihat gitu ya, dia lebih ke itu aja, lebih ngeluhnya kalau habis sedikit capek agak pusing gitu. Jadi, tapi nggak yang kok gue jadi cepat pusing ya, itu enggak.